Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, mahasiswaku yang tercinta, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah pengerjaan instruksi 1 dari buku Praktikum Perpajakan oleh Bapak Halim, ya Abdul Halim, pada Salemba 4. Nah, kali ini, untuk pertemuan ini, kita membahas tentang instruksi 1 ya. Oke, silahkan dibuka halaman 10 dan halaman 40. Nah, saya baca secara ringkas yang ada di dalam layar, yaitu tabloid Ananda memiliki 5 pegawai tetap, 5 pegawai harian lepas, dan 1 bukan pegawai, yaitu khusus di bulan Juli. Nah, kita lihat di halaman 10. Ada Ardan Kodri, ada Ayu Putri Ningtyas, ada Mayang Utari, ada Hasan Sadri, dan Hairul Mirza. Nah, dan 5 pegawai harian lepas yang dimaksud pada halaman 11 yaitu ada Fikri, Jasman, Fatur, Hilman, dan Arsan. Lalu 1 bukan pegawai yaitu si Dahlan Askin. Ini merupakan wartawan senior dari salah satu surat kabar nasional, di mana dia diundang hanya di bulan Juli dan mendapatkan penghasilan dari tabloid Ananda hanya di bulan Juli. Lalu keterangan yang kedua adalah setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak. Nah, premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian. Lihat pada soal halaman 10 dan 11. Nah, di halaman 10, baik si Ardan Kodri, Ayu, dan lain sebagainya, teman-temannya ini sudah digambarkan secara jelas ya. Bagaimana berapa gajinya, tunjangannya itu sudah digambarkan. Lalu di halaman 11 itu ada keterangan berapa persen tunjangannya ya, termasuk di nomor 3 ini yaitu setiap pegawai tetap berhak mendapatkan pengurang biaya berupa biaya jabatan yaitu 5% kali gaji bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Ini sudah aturan kita ya. Lalu iuran pensiun 4,75 dan JHT 2% yaitu dari gaji pokok plus tunjangan istri plus tunjangan anak. Nah, kalau untuk yang iuran pensiun JHT ini kebijakan dari perusahaan ada di dalam soal halaman 11. Berikutnya adalah khusus bulan September, pegawai tetap mendapatkan THR 1 kali gaji pokok dan bulan lainnya dianggap sama sehingga tidak ada perubahan. Hanya bulan September saja dia berubah. Lalu yang kelima, pegawai harian lepas datang hanya 4 kali dalam 1 bulan, di mana setiap datang masing-masing orang memiliki penghasilan jumlah eksemplarnya 15.000. Nah, ini hasilnya itu 15.000 per eksemplar. Padahal di dalam soal 11 itu sudah ada keterangan. Misalnya si Fikri hanya 100 lembar 100 eksemplar per bulan. Sehingga tinggal kita kalikan 100 kali 15.000. Maksudnya seperti itu. Lalu, nomor 6, pegawai harian lepas menerima THR berupa natura sehingga tidak merupakan objek pajak. Nah, ini artinya penghasilan sama setiap bulannya, termasuk bulan September. Kenapa? Karena THR-nya ini berupa natura, yaitu kalau kita lihat di dalam soal itu adalah 4 botol minuman ringan ukuran 1 liter dan 2 botol sirup yang apabila dinilai dengan uang 250.000. Walaupun dia bisa dinilai dengan uang, tetapi dia masuk dalam kategori natura karena diberikan dalam bentuk makanan, minuman, barang, dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa menambah kemampuan ekonomis dan bukan merupakan objek pajak. Lalu kita buka untuk kertas kerjanya. Ya, kertas kerjanya itu halaman 40. Nah, silahkan ini. Di sini sudah saya kasih ini ya. Kita lihat. Nah, saya akan bacakan soal, teman-teman bisa mencontoh dari Ardan Kodri dan saya akan jelaskan sedikit ya. Oke. Gaji pokok ya. Gaji pokoknya berapa? Kita lihat di halaman 10, di situ disebutkan bahwasanya, saya bacakan untuk Ardan Kodri. Sebagai pimpinan redaksi, Ardan Kodri menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan masing-masing 10 juta dan 3 juta per bulan.
Ardan juga menerima beras sebanyak 50 kg dan minyak goreng sebanyak 5 liter setiap bulannya, yang apabila dinilai dengan uang masing-masing sebesar 300.000 dan 25.000. Nah, yang diterima oleh si Ardan Kodri beras sebanyak 50 kg dan minyak goreng 5 liter itu adalah natura, sehingga tidak diperbolehkan atau tidak merupakan objek pajak, jadi tidak perlu kita hitung. Ardan yang sudah menikah dan memiliki 4 orang anak tersebut tinggal di Jalan Dahlia nomor 1 Kota Pekanbaru. Nah, kita isi ya. Maka tadi gaji pokoknya berapa? Yaitu 10 juta. Untuk tunjangan istri sesuai dengan halaman 11 yaitu dia berhak sebesar 10% dari gaji pokok. Sehingga 10% dikalikan 10 juta, 1 juta. Tunjangan anak berapa? Yaitu 5% dari gaji pokok, berarti 5% kali 10 juta yaitu 500.000. Ingat ya, dia tidak melihat berapa banyak anaknya. Keterangannya hanya seorang pegawai tetap yang sudah memiliki anak itu berhak mendapatkan tunjangan anak sebesar 5% dari gaji pokok. Jadi kita tulis 500.000. Lalu tunjangan jabatannya tadi berapa? 3 juta, kita tulis 3 juta. Premi asuransi kecelakaan kerja, kita lihat. Asuransi kecelakaan kerja adalah 0,54% dari gaji pokok. Berarti 0,54% kali 10 juta, ketemu 54.000. Berikutnya, nah, premi asuransi kematian tadi di soal 0,3%, yaitu berarti 0,3% kali gaji pokok 10 juta ketemu 30.000. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 14.584.000. Lalu kita lihat di halaman 40, ya, pengurang. Nah, tadi di dalam langkah pengerjaan sudah saya katakan bahwasanya setiap pegawai tetap itu berhak mendapatkan pengurang biaya jabatan sebesar 5% kali gaji bruto. Nah, ini tinggal kita kalikan. 5% kali 14.584.000. Nah, tapi ingat bahwasanya maksimal pengurangannya hanya 500.000 setiap bulan. Nah, kalau kita kalikan 5% kali 14 juta sekian itu hasilnya lebih dari 500.000, sehingga kita tulis 500.000. Iuran pensiun yaitu 4,75% dikalikan gaji pokok plus tunjangan istri dan anak. Tadi kalau tunjangan istri 1 juta, tunjangan anak 500 berarti 11.500. 11.500 dikalikan 4,75% ketemunya adalah 546.250. Lalu untuk iuran jaminan hari tua atau JHT yaitu 2% kali 11.500.000 ketemu 230.000. Nah, kita lihat penghasilan netonya berapa, berarti penghasilan bruto dikurangi seluruh pengurang. Nah, jadilah penghasilan neto yaitu 13.307.750 rupiah. Lalu kita ketemu bawahnya lagi. Nah, bawahnya lagi adalah setahun. Berarti tinggal kita kalikan 12. Ketemu 159.693.000. Lalu ini baru penghasilan neto ya. Kita belum ketemu PKP atau penghasilan kena pajak. Lah, penghasilan kena pajak itu dari mana? Dari penghasilan neto 1 tahun dikurangi PTKP. Nah, PTKP-nya Ardan Kodri berapa? Nah, di sini karena soal masih tahun 2015, kalau teman-teman baca di dalam buku ya, tahun 2015 artinya PTKP kita masih menggunakan yang lama, yaitu untuk wajib pajak
36 juta. Untuk sekarang tahun 2021 berapa? 54 juta. Untuk status WP menikah itu adalah 3 juta. Nah, untuk tahun sekarang 4.500.000. Tanggungan karena anaknya 4 dan maksimal yang boleh ditanggungkan hanya 3, maka 3 juta kali 3 anak, yaitu 9 juta. Kalau sekarang berapa? 4,5 juta. Jadi 4,5 juta dikalikan 3 sama dengan 13.500.000 gitu ya. Karena ini tahun 2015 kita pakai PTKP yang lama. Totalnya berapa? 48 juta. Nah, tadi kita mau mencari apa? Mau mencari PKP kan? Nah, sehingga 159.693.000 kita kurangi dengan PTKP yaitu 48 juta. Ketemulah PKP yaitu 111.693.000. Selanjutnya kita cari apa kalau sudah ketemu PKP? Kita cari PPh pasal 21. Nah, caranya bagaimana? Lihat di dalam bukunya Mardiasmo atau bisa googling di tempat lain atau buku lain boleh ya, intinya buku perpajakan. Nah, di situ disebutkan bahwasanya ada tarif pasal 17 untuk menghitung PPh pasal 21 orang pribadi. Dari mana pasalnya? Dari mana tarifnya? Yaitu 5% dari 0 sampai dengan 50 juta. Lalu 15% dari 50 sampai 250 juta. Yang ketiga 25% dari 250 juta sampai 500 juta dan 30% di atas 500 juta. Tarifnya progresif ya. Jadi dari bawah. Maka kita lihat 111 ini kalau kita kurangkan 50 juta ketemunya kan 61 sekian ya kan, sehingga kita hitung PPh pasal 21 setahunnya adalah 5% kali 50 juta ketemu 2.500.000 lalu plus 15% kali sisanya 61.693.000 sehingga ketemu PPh pasal 21 setahunnya adalah 11.753.950. Nah, PPh sebulannya berapa? Tinggal kita bagi 12 saja, ketemu 979.496. Nah, ini ya untuk menghitung halaman 40. Selanjutnya, nah ini halaman 41 kita lihat. Tadi halaman 40 selesai ya. Halaman 41 kita lihat di situ. Sebentar saya bukakan untuk Excel-nya, untuk jawabannya. Sesuai dengan contoh ya. Nah, ini si Fikri, kita bahas Fikri dulu ya. Di dalam buku si Fikri ini sudah ada, yaitu penghasilan brutonya 1.500.000. Dari mana? Tadi kita lihat di halaman 11, dia 100 eksemplar kali 15.000 sehingga ketemu 1.500.000. Upah sehari karena dia bekerja 4 hari dalam 1 bulan, maka 1,5 juta dibagi 4 ketemu 375. Upah di atas 300.000 sehari ini adalah jumlah PTKP ya. Ini 300.000 ini. Nah, ini sudah dari aturan. Kalau sekarang berapa? Sekarang 450.000. Berarti kita tinggal kurangkan 375 dikurangi 300 ketemu 75.000. Nah, 75.000 ini kita kalikan 4 karena 4 hari kerja kan. Nah, sehingga ketemu 300.000. Nah, 300.000-nya tinggal kita kalikan PPh pasal 21 tarif 17 pasal 17 yaitu 5% kali 300.000 sehingga ketemunya adalah 15.000
Nanti silakan dikerjakan untuk Jasman, Fatur, Hilman, Arsan, ya, itu. Lalu untuk si Dahlan Askin itu di dalam buku sudah ada ya, 5% kali 50% kali berapa juta. Dahlan Askin tadi dikasih 10 juta kan? Nah, ini tinggal teman-teman kerjakan saja gitu. Nah, berikutnya kita lihat tadi ya. Oke, berikutnya adalah halaman 42. Nah, halaman 42 ini teman-teman tinggal merekap saja gitu. Apa yang sudah teman-teman kerjakan pada halaman 40 dan 41. Lalu untuk halaman 43 sampai dengan halaman 48 itu adalah buat bukti potong pegawai harian lepas sesuai dengan hitungan pada halaman 41. Untuk kode pajak silakan cari di bab informasi umum dan instruksi. Saya akan gambarkan ya sedikit saja. Oke, sebentar. Nah, ini tadi rekapannya. Nah, ini untuk bukti potongnya. Bukti potongnya terlalu ke atas. Bentar. Bukti potongnya ini satu contoh saja ya, yaitu si Fikri. Nah, Fikri ini dari mana? Yaitu teman-teman silakan lihat di informasi umum. Di informasi umum itu sudah dijelaskan. Nah, ya. Halaman sebentar. Halaman 7 ya. Halaman 7 yang tabel di bawah. Nah, itu 1 strip 1 strip 1.1 strip 12.15 lalu 0,00001. Nah, sehingga untuk yang itu untuk 1 tahun pajak ya. Kalau untuk masa itu berarti 1 strip 3 strip 07.15. Nah, 3 ini 1.7 ini itu merupakan bulan Juli. 15 ini merupakan tahun. Lalu 50 ini adalah nomor penomoran. Kita lihat NPWP-nya. Dari mana? Ini dari halaman 11. Ini juga dari halaman 11. Nah, di sini, Bu, ini dari mana? Ini dari keterangan yang ada di informasi umum ya, atau bisa dilihat di sini ya. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga harian lepas itu adalah kodenya 21 strip 100 strip 03. Tadi jumlahnya berapa? 1,5 juta. Lalu DPP-nya berapa? 300.000. Ini tarif lebih tinggi 20% itu bagi yang tidak ber-NPWP. Jadi aturan yang ada di negara kita yaitu apabila karyawan tersebut tidak mempunyai NPWP itu dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20%. Nah, misalnya ini ya supaya gampang saja. Si Fikri ini pajaknya itu katakanlah 100.000. Nah, kalau dia tidak ber-NPWP berarti berapa? Jadi 120.000 karena 20% lebih tinggi. Nah, jadi 120.000. Lah, karena si Fikri ini sudah mempunyai NPWP sehingga kita tidak perlu centang atau tidak perlu silang di sini. Langsung saja kita kosongkan, langsung di sini tulis 5%, berarti 15.000. Nah, ini berlaku ya untuk halaman 43 sampai 48. Fikri, Jasman, Hilman dan lain sebagainya itu silahkan diisi. Lalu untuk halaman 49 teman-teman, nah ini disuruh mengisi bukti potong harian lepas. Kita lihat di sini ya. Jadi itu untuk harian lepas tadi siapa? Yaitu Fikri, Jasman, Fatur, Hilman dan lain sebagainya. Silahkan kalian rekap saja gitu ya. Jadi tinggal copy paste dari apa yang sudah teman-teman kerjakan pada halaman 42. Nah, lalu ini juga bisa di halaman 41 ya. Lalu di halaman 50-nya itu adalah untuk pegawai tetap. Sehingga si Adan Kodri, Mayang, Mirza, Khairul Mirza itu ya, itu
yang pegawai tetap itu tinggal lihat di halaman 40 atau bisa juga 42. Lalu halaman 51-nya itu adalah SSP ya. SSP seperti ini. Sebentar, saya cekkan dulu ya di sini. Nah, ini contohnya ya untuk tadi. Nah, ini SSP. Nah, ini ya. Jadi ini NPWP-nya tabloid Ananda, diisi tabloid Ananda. Lalu ini kodenya dari informasi umum jenis setoran ya, PPh ini ureanya, setoran PPh pasal 21. Ingat untuk administrasi wajib lengkap ya. Sehingga ini harus teman-teman isi semuanya. Nah, ini ya. SSP 10 Agustus karena bulan berikutnya ya. Silahkan diisi. Lanjut. 52 sampai 53 adalah isikan SPT pada angka pada nomor 15 sama dengan SSP pada halaman 51. Nah, ini sudah ada jawabannya sehingga teman-teman tinggal mengerjakan saja, tinggal copy paste saja. Nanti teman-teman akan tahu sudah dikasih tahu kuncinya. Jadi kalau jawabannya benar berarti angkanya ini, kalau salah silahkan cari untuk mendapatkan angka ini bagaimana caranya ya. Oke, yang September ini juga hampir sama. Nah, yang membedakan apa? Hanya tahunan saja. Jadi dikalikan 12. Misalnya gaji pokoknya Ardan Kodri tadi di sini, sebentar saya bukakan ya. Nah, ini tinggal dikalikan 12 saja. Tadi 10 juta berarti sekarang 120 juta. Kalau tadi 1 juta tunjangan istri sekarang 12 juta. Kalau tadi 500.000 sekarang 6 juta, maaf. Nah, ini ya semuanya dikalikan 12. Nah, sehingga di sini pengurangannya juga dikalikan 12, tapi ingat ya ini lihat juga karena ada rumusnya ya. Lalu PTKP-nya sudah. Nah, caranya ngitung bagaimana, Bu? Sama. PPh pasal 21 ya. Lihat dari mana? Yaitu dari 5% kali 50 juta, lalu sisanya berapa gitu ya. Tinggal kita kalikan gitu. Nih, ketemu. Nah, sehingga THR-nya segini. Itu ya. Lalu untuk yang lainnya sama ya. Untuk Desember ini yang membedakan adalah ada bukti potongnya ini yang tetap tahunan ya, halaman 74. Nah, itu angkanya berasal dari halaman 66. Jadi sebenarnya langkah-langkah yang sudah saya kirim ke teman-teman itu sudah paham, sudah cukup jelas ya, teman-teman sudah bisa nyimak aja. Namun pada video ini saya tampilkan juga contoh-contoh dokumennya, semoga bisa membantu lebih lagi dalam pengisiannya. Oke, itu untuk kasus 1. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya. Nah, silahkan dilihat, silahkan diulang-ulang. Kalau memang belum paham, diulang lagi, dilihat lagi. Jangan lupa untuk dokumennya di print supaya teman-teman lebih paham dalam memahami penjelasan saya. Subscribe, like, atau bisa komen. Nah, ini kalau misalnya belum jelas juga bisa WA saya. Nanti akan saya jelaskan ulang atau bisa di kelas nanti. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.